Yang dibilang Yesus ini hidup yang kekal itu seperti apa? Hidup kekal itu kita berada dalam kerajaan surga, bahagia bersama dengan Tuhan Yesus. Nanti bertentangan Yohanes 17 nomor 3. Hidup yang kekal itu engkau mengenal satu-satunya siapa, Mikana? Tuhan Yesus bukan Kristen. Di dalam perjanjian lama yang namanya utusan itu bahasa Ibrani. Makanya saya tanya dulu, makanya saya tanya sama kamu, arti nabi apa? Kamu tahu nggak nabi itu berasal dari bahasa apa? Bahasa apa? Nah, kamu nggak tahu kan? Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan mereaksi video debat lintas iman yang amat sangat panas, yaitu kita akan mengangkat perdebatan di antara Mikana dengan mualaf Nora Aritonang. Debat ini akan berlangsung seru, maka pastikan anda menyimaknya sampai selesai. Yang mana insya-Allah setelah menyimak video ini akan menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Video ini bertujuan untuk membentengi akidah umat Muslim dari pemurtadan agama dan bukan untuk saling mengejek di antara agama lainnya, sehingga dari sini anda dapat menentukan mana agama yang benar. Simak baik-baik video ini. Di dalam perjanjian lama yang namanya utusan itu bahasa Ibrani. Makanya saya tanya dulu, makanya saya tanya sama kamu, arti nabi apa? Kamu tahu nggak nabi itu berasal dari bahasa apa? Bahasa apa? Nah, kamu nggak tahu kan? Bahasa apa coba kamu? Nabi itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu navi, yang artinya pelihat juru bicara Allah. Tenang. Aduh, Mikana belajar lagi deh, Mikana. Justru kakak yang harus belajar. Nabi itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu navi, yang artinya pelihat juru bicara Allah yang menyampaikan nubuatan kepada orang Israel. Jadi nabi itu diutus Tuhan Yesus Kristus, ruang lingkupnya untuk orang Israel, dan rasul diutus Tuhan Yesus, ruang lingkupnya untuk seluruh dunia untuk memberitakan Injil. Jadi, apakah nabi dengan rasul sama? Tidak sama. Gimana perbedaannya? Oke, jadi nabi itu, ya kan, tadi saya sudah katakan, nabi itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu navi, yang artinya pelihat juru bicara Allah, menyampaikan nubuatan atau pesan kepada umat Israel. Di mana tugas nabi itu menyampaikan pesan, nubuatan atau ajaran yang berasal dari Tuhan Yesus kepada bangsa Israel bahwa Mesias akan datang. Baik, kata nabi berasal dari bahasa Arab yang berarti utusan atau pesan dari Allah. Dalam konteks agama Islam, nabi adalah utusan Allah yang dipilih untuk menyampaikan pesan dan wahyu kepada manusia. Sedangkan kata rasul juga berasal dari bahasa Arab yang berarti juga utusan ataupun pesan dari Allah. Rasul adalah utusan Allah yang dipilih untuk menyampaikan pesan dan wahyu kepada manusia. Sama seperti nabi. Namun, dalam Islam istilah Rasul sering digunakan untuk merujuk pada nabi-nabi yang menerima wahyu dari Allah dan ditugaskan untuk menyampaikan pesan kepada umat manusia. Contoh Rasul dalam Islam adalah Nabi Muhammad, Nabi Isa, ataupun Yesus, Nabi Musa, dan lain-lain. Lalu, apa sebenarnya perbedaan Nabi dan Rasul? Nabi adalah utusan Allah yang menerima wahyu dari Allah, tetapi tidak selalu ditugaskan untuk menyampaikan pesan kepada umat manusia secara luas. Nabi dapat menerima wahyu untuk dirinya sendiri atau untuk umatnya. Sedangkan Rasul adalah utusan Allah yang tidak hanya menerima wahyu dari Allah, tetapi juga ditugaskan untuk menyampaikan pesan dan wahyu tersebut kepada umat manusia secara luas. Rasul memiliki tugas untuk menyebarkan agama dan menyampaikan pesan Allah kepada umat manusia. Jadi, semua Rasul adalah Nabi, tetapi tidak semua Nabi adalah Rasul. Rasul memiliki peran yang lebih luas dan tanggung jawab yang lebih besar dalam menyampaikan pesan Allah kepada umat manusia. Apakah Nabi yang ketika menerima wahyu, menerima perintah yang menyampaikan mukjizat itu itu ada saksi? Oh, betul. Ketika bangsa Israel mereka mendengar semua suara Tuhan Kristus. Jadi Tuhan itu dia memilih nabi itu langsung, dan juga banyak saksinya itu bangsa Israel. Makanya bangsa Israel itu mereka mendengar suara Tuhan. Berarti pelin-pelan dong Tuhan Yesus itu ya? Pelin-pelannya di mana? Suaranya tidak dapat kau dengar, rupanya tidak dapat kau lihat. Kok bisa mereka mendengar? Di mana ayatnya? Oh, berarti kamu nggak tahu ya? Saya tahu itu, tapi kamu udah baca belum ayat sampai ayat selanjutnya?
Yohanes. Si Yohanes 5 itu ayat ini ya kan. Iya. Saya sudah tahu, udah biasa itu. Kau dengar. Udah baca selanjutnya kan? Jadi kenapa? Iya. Coba baca Jadi selanjutnya. Kenapa bisa bangsa Israel bisa mendengar suara Tuhan? Makanya baca kakak ayat selanjutnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dirinya sendiri kalau ia tidak dapat melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Ini tiba-tiba ada Bapa, ada anak, ini macam mana ini? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya, anak mempunyai hidup juga dalam dirinya, dan ia telah memberikan kuasa. Ayat berapa itu? Akan bangkit. Baca Pak, baca Kak, Yohanes 5 ayat 37 sampai 38. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Ini Bapanya Yesus ya, bukan Yesus ya. Kamu membaca aja Kak, nggak usah menjelaskan firman Tuhan, kamu nggak ngerti. Kamu baca aja. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Nah, ini kan firman atau sabda Tuhan kepada para ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi. Kenapa orang Farisi tidak pernah mendengar? Yang siapa? Ini ngomong siapa dulu, Mika? Tuhan Yesus kepada orang Farisi. Oh, jadi ini yang ngomong ini Yesus apa orang Farisi? Apa Yohanes? Makanya dengar kakak, ini kan wahyu Tuhan Yesus yang ditulis. Aku ini siapa? Tunggu dulu, aku ini siapa? Tuhan Yesus. Bapak ini siapa? Roh keilahian Tuhan Yesus. Loh, oh berarti roh keilahian Yesus berbicara kepada Yesus. Roh keilahian Tuhan Yesus itu, roh Tuhan Yesus itu. Begini, ini kayaknya mengalihkan topik lagi. Kamu baca dulu kenapa orang Farisi. Kamu di sini kan bentar. Bapak yang mengutus aku, iya, yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Ini suara siapa yang tidak pernah didengar? Nah, makanya dengarkan penjelasan saya ya. Yohanes 5 ayat 37 sampai 38. Kenapa kamu tidak pernah mendengar suaranya dan rupanya pun tidak pernah kamu lihat? Karena apa? Firman-Nya tidak menetap dalam dirimu dan kamu tidak percaya kepada Dia. Suara siapa dulu ya? Suara siapa ini? Ya suara Bapa. Oh, jadi Yesus bukan Bapa. Makanya kamu dengar dulu. Ya. Di sini kenapa orang Farisi itu tidak mendengar suara Bapa dan tidak pernah melihat Bapa? Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak percaya kepada firman Tuhan Yesus. Tetapi jikalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita pun akan mendengar dan melihat Bapa. Sebab Tuhan menyatakan Yohanes 14 ayat 7, barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Tetapi orang-orang yang tidak percaya, mereka memang tidak akan pernah melihat Tuhan. Mereka tidak pernah masuk dalam kerajaan surganya Tuhan, karena mereka itu bebal dan firman itu tidak menetap dalam diri mereka. Itu maksudnya. Jadi orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan Kristus, dia tidak akan pernah mendengar. Ya. Firman-Nya ini firman Yesus. Makanya kamu baca ya. Oke, kita baca dulu Yohanes 5 ayat 37 sampai 40 ya. Yang lebih lengkap lagi. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepada aku untuk memperoleh hidup itu. Nah, jelas sekali di sini bahwa memang orang Farisi dan ahli Taurat yang sombong dan egois itu, mereka memang tidak akan pernah mendengar dan melihat Bapa dan tidak akan pernah mendapatkan hidup yang kekal. Itu bagaimana, Mikana? Yang dibilang Yesus ini hidup yang kekal itu seperti apa? Hidup kekal itu kita berada dalam kerajaan surga, bahagia bersama dengan Tuhan Yesus. Nanti bertentangan Yohanes 17 nomor 3. Hidup yang kekal itu engkau mengenal satu-satunya siapa, Mikana? Ya, hidup kekal itu kita harus mengenal Tuhan Allah yang benar satu-satunya, Yesus Kristus, supaya kita hidup kekal. Karena Tuhan Yesus Kristuslah pemberi hidup kekal. Yesus mengatakan dirinya itu adalah utusan loh. Jangan begitulah, Mikana. Ya baik, Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dirinya adalah utusan. Yang mana tertulis jelas dalam Yohanes 17 nomor 3 yang berbunyi, dan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Iya, jadi Tuhan Yesus harus mengatakan aku diutus Bapa. Karena kalau Tuhan Yesus mengatakan aku tidak diutus oleh Bapa, artinya Tuhan itu sudah menjadi... Bapa ini siapa? Oke, Bapa itu siapa? Roh keilahian Tuhan Yesus, di mana Tuhan menyatakan Yohanes 14 ayat 7, barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Jadi gini, bentar dulu Kak Nora ya. Kenapa Tuhan harus menyatakan aku diutus oleh Bapa? Karena memang
Ketika roh Allah itu datang ke dunia, berkenosis, mengambil rupa seorang hamba, roh keilahian itu tetap ada di surga, ada di mana-mana, karena Allah itu kan roh. Ya, Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Dia juga adalah cahaya terang yang tak terhampiri. 1 Timotius 6 ayat 16. Jadi ketika roh Allah berkenosis, mengosongkan dirinya sendiri, datang ke dunia dalam rupa seorang hamba dan menjadi sama menjadi manusia yang namanya Yeshua HaMashiach. Roh keilahian Yeshua HaMashiach tidak kosong di surga, dia tetap ada di mana-mana. Justru kalau Tuhan tidak mengatakan aku tidak diutus oleh Bapa, artinya Tuhan itu jadi blunder. Dia seperti manusia seperti kita ini loh. Kamu telah membuat Tuhan itu seperti seonggok manusia seperti kita. Artinya ketika kita ada di Medan, besoknya kita ke Jakarta, kita nggak ada lagi di Medan ketika kita ada di Jakarta. Nah, Tuhan nggak seperti itu, karena dia adalah roh Allah yang berkuasa, yang hadir di segala tempat. Jadi ketika roh Allah itu datang ke dunia, datang dalam rupa seorang hamba yang namanya Yeshua HaMashiach, roh keilahian Tuhan itu tetap ada di surga, ada di mana-mana dalam waktu yang bersamaan. Allah itu roh. Ya, dalam Islam, ajaran seperti ini merupakan ajaran yang bisa dibilang sesat ya sahabat. Dalam Islam, konsep Allah sebagai roh dianggap sebagai penyimpangan dari ajaran Tauhid, keesaan Allah. Islam menekankan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang tidak memiliki bentuk fisik atau materi, tetapi tidak dapat digambarkan sebagai roh dalam arti yang sama seperti dalam beberapa tradisi Kristen. Dalam Islam, Allah digambarkan sebagai entitas yang Maha Esa, Maha Kuasa, dan Maha Mengetahui, yang tidak dapat dibandingkan dengan makhluknya. Allah tidak memiliki bentuk fisik atau sifat-sifat manusia, dan tidak dapat digambarkan atau dipahami secara penuh oleh manusia. Islam juga menekankan pentingnya tauhid, yaitu pengakuan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dan bahwa tidak ada yang dapat dibandingkan dengannya. Oleh karena itu, konsep Allah sebagai roh dalam beberapa tradisi Kristen dianggap sebagai penyimpangan dari ajaran tauhid yang murni. Ya, Yohanes 5:45 itu bagaimana? Jadi Yohanes 5 ayat 19 sampai 47 itu saling berkaitan, saling berkesinambungan. 45 aja dulu. 45. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Nah, ini kenapa Yesus mengatakan yang mendakwa bukan di depan Bapaknya? Karena gini, orang Farisi itu mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka nanti yang mendakwa mereka adalah Musa. Nah, jikalau Musa yang mendakwa mereka, maka mereka tidak akan pernah mendapatkan keselamatan kekal. Enggak, poinnya bukan di situ, Mikana. Jangan kamu menyangka bahwa aku, Yesus, akan mendakwa kamu di hadapan Bapa, mendakwa di hadapan keilahian Yesus. Kan lucu. Karena dia sedang datang berkenosis dalam rupa manusia, jadi dia harus mengatakan Bapakku, ya. Karena roh keilahiannya itu adalah Bapa yang ada di surga, yang berkuasa di surga maupun di bumi. Karena Tuhan juga yang berkuasa di surga maupun di bumi. Terus yang ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu macam mana? Ya itu artinya dia adalah Bapa itu. Berarti kamu tahu nggak kenapa orang Farisi enggak itu menunjukkan apa? Kata dan itu menunjukkan apa? Jadi gini, kamu harus tahu dulu pandangan iman Yahudi. Orang Yahudi atau orang Farisi ahli Taurat menyalibkan Tuhan Yesus bukan karena Tuhan Yesus mengaku nabi, justru karena dia mengaku dia adalah Yotevave Elohim itu sendiri, makanya dia disalibkan. Jadi ketika Tuhan menyatakan aku dan Bapa adalah satu, apa reaksi orang Yahudi? Orang Yahudi mau melempari Tuhan Yesus pakai batu. Nih saya baca lagi ya. Aku dan Bapa adalah satu. Di mana itu mulai dari Yohanes 10 ayat 27 sampai 30 ya. Di sini Tuhan Yesus yang menyatakan dengan tegas bahwa dialah sang pemberi hidup kekal dan dia adalah yang berkuasa ya memberikan hidup kekal kepada umat manusia, dan kemudian mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Langsung reaksi orang Yahudi apa? Yaitu ayat 33. Jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu ya dengan Allah. Artinya di sini Tuhan setelah menyatakan dirinya dialah Allah itu sendiri, maka mau dilempari pakai batu. Ayat 34 ya. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Ini pertanyaan saya ini, sekarang ini Allah siapa? Makanya baca sampai ayat selanjutnya, jangan sepotong-sepotong.
Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa? Ini Bapa yang menguduskan dia, berarti roh keilahian Allah. Baca aja sampai lanjut, Kak. Baca sampai lanjut, Kak. Oke. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa? Ini Bapa yang menguduskan dia, berarti roh keilahian Allah. Baca aja sampai lanjut, Kak. Baca sampai lanjut, Kak. Oke. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Kata Bapa Selanjutnya dan lanjut lagi sekali saya 39, Kak. Mereka mencoba menangkap dia tetapi ia luput dari tangan mereka. Itu Kenapa mereka mau menangkap Tuhan Yesus, mau membunuh Tuhan Yesus? Padahal saya nggak tanya bagian kenapa mereka. Ini karena kenapa, kamu harus ini tahu dulu Bapak pandangan ini. iman Yahudi, Kakak. Jangan kamu memasakkan pandanganmu kepada pandangan iman Yahudi. Kenapa orang Yahudi mau Yahudi, Mikana? Kita kan bukan orang karena ini Yahudi. kitab orang Yahudi. Loh, Yang kita bahas ini kitab Yahudi. Ya iyalah. Kitabnya Kristen mana? Kitabnya Kristen mana? Ya Kristen itu orang Yahudi. Kristen itu berasal dari Yahudi. Walah. Sejak kapan Yesus kenal Kristen, Mikana? Justru Tuhan Yesus yang menciptakan Kristen. Kapan Yesus Sejak kapan Yesus menjadi iman Kristen? Kamu tahu nggak arti Kristen itu apa? Apa Kristen? Jadi Kristen itu berasal dari bahasa Yunani itu Kristianos, artinya pengikut Tuhan Yesus Kristus yang menyembah Tuhan Yesus Kristus, di mana kita berkarakter Kristus. Makanya Kristen itu adalah gereja. Nah, kamu tahu? Begini Kristen deh. itu Salah satu fakta sejarah Yesus itu menggunakan bahasa Yunani. Kalau memang Yesus adalah Kristen. Loh, Tuhan Yesus bukan Kristen. Oh, Tuhan Yesus nggak Kristen. Jadi siapa yang membuat dia jadi Kristen, Mikana? Jadi gini, Nora, sepertinya Kak Nora ini nggak fokus kepada penjelasan saya. Dia fokus apalagi nanti yang saya tanya untuk membantah gitu. Begini, karena Mikana, tadi saya sudah bilang arti kan Kristen apa. Mengklaim, tunggu dulu, Mikana. Loh. Kalian kan selalu mengklaim bahwa Yesus, kalian itu pengikut Yesus. Nah, Yesus ini kan sebenarnya diutus untuk Bani Israel yang kita tahu di dalam Bible. Begini pintar dan cerdas. Kamu menjelaskan, saya diam loh. Kamu menjelaskan, saya tadi diam. saya sudah bilang arti Kristen apa, tapi masih bilang lagi kok kalau bukan Yesus, kalau Yesus itu bukan Kristen, kamu kan masih ternyata seperti itu. Dari bahasa Yunani. Yesus emang bisa bahasa Yunani? Ya, itulah akhir dari debat pada tayangan kali ini. Yang mana pada intinya sangat membingungkan sekali konsep Tuhan di dalam agama Kristen ini. Dari mulai Yesus menjadi manusia, adanya 3 Tuhan, dan bahkan ada pula manusia yang dijadikan tumbal dan dianggap sebagai penebusan dosa. Dan itu diyakini pula kebenarannya. Padahal dalam Islam jelas, tidak ada yang menanggung dosa kecuali dirinya sendiri. Cara terbaik adalah bertaubat dan tidak mengulangi kesalahan yang sama dan tetap taat istiqomah di jalan Allah.